Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Suryanti, saya dari SMP Darel Salam Kabupaten Bogor. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Nama saya Wiwi Suryanti, saya sebagai calon guru penggerak, kemudian Bapak Yopi Yan Lapri sebagai pengajar praktik saya, dan Ibu Dwi Kartini sebagai fasilitator saya. Jurnal refleksi ini saya tulis setelah saya mengikuti dan mempelajari modul 3.3 dengan topik pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dalam menulis jurnal ini, saya menggunakan model 4F, yakni fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Berikut ini jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.3 dengan topik pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Yang pertama, fact atau peristiwa. Saya memulai mempelajari modul 3.3 dengan topik pengelolaan program yang berdampak positif pada siswa di LMS dengan alur merdeka, yakni yang pertama, mulai dari diri. Pada tanggal 9 Oktober 2023, saya mulai mempelajari modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada siswa dengan mengerjakan tugas yang ada di bagian mulai dari diri. Tujuan kegiatan mulai dari diri adalah melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar mereka di masa lalu untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dengan program yang berdampak pada siswa atau pada murid. Di bagian awal mulai dari diri pada modul 3.3 ada pertanyaan pemantik, yakni yang pertama apa yang dimaksud dengan program yang berdampak pada murid, kemudian yang kedua bagaimana kaitan antara program yang berdampak pada murid dengan kepemimpinan murid atau student agency. Jawaban saya, yang pertama, program yang berdampak pada murid adalah program pendidikan atau kegiatan yang dirancang dan diimplementasikan dengan tujuan utama untuk memberikan manfaat positif kepada murid, baik dalam hal perkembangan akademis, sosial, emosional, maupun keterampilan lainnya. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengalaman belajar murid, serta membantu mereka mencapai potensi maksimal mereka. Kemudian, pertanyaan kedua jawabannya, konsep kepemimpinan murid dapat menjadi alat yang kuat untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program pendidikan yang berdampak pada murid. Hal ini membantu murid merasa memiliki pengaruh dalam pengalaman pendidikan mereka, memotivasi mereka untuk terlibat aktif, dan memberikan mereka keterampilan yang berharga untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka. Di bagian ini saya juga melakukan refleksi terkait pengalaman selama menjadi murid dalam mengikuti program di sekolah. Saya juga melakukan refleksi terkait pembelajaran apa yang ingin diharapkan setelah mempelajari modul 3.3 ini. Selanjutnya yang kedua, eksplorasi konsep. Di bagian eksplorasi konsep, saya belajar di LMS tentang kepemimpinan murid atau student agency saat murid memiliki kontrol atas apa yang terjadi atau merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi sebuah situasi inilah, maka murid akan memiliki apa yang disebut dengan agensi. Murid mendemonstrasikan student agency ketika mereka mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri, atau kita katakan saat murid memiliki agensi, maka mereka sebenarnya memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership dalam proses pembelajaran mereka. Lewat suara, pilihan, dan kepemilikan inilah murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri.
Voice atau suara adalah pandangan, perhatian, gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan secara kolektif mempengaruhi hasilnya. Pilihan atau choice adalah peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. Sementara itu, kepemilikan adalah kondisi saat murid terhubung baik secara fisik, kognitif, emosional dengan apa yang sedang dipelajari, terlibat aktif dan menunjukkan investasi pribadi dalam proses belajarnya, maka kita dapat mengatakan bahwa tingkat rasa kepemilikan mereka terhadap proses belajar tinggi. Upaya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan profil positif dirinya yang kemudian diharapkan dapat mewujudkan sebagai pengejawantahan profil pelajar Pancasila dalam dirinya. Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan memiliki beberapa karakteristik, di antaranya adalah yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Yang keempat, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Yang kelima, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Yang keenam, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Dan yang ketujuh, lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Komunitas-komunitas yang mendukung kepemimpinan murid akan memahami bahwa sesungguhnya murid-murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan. Mereka akan berusaha menciptakan kesempatan-kesempatan yang mendorong tumbuhnya dan berkembangnya berbagai sikap dan keterampilan-keterampilan penting dalam diri murid. Misalnya, sikap percaya diri, mandiri, kreatif, gigih, keterampilan berpikir kritis, dalam berbagai interaksi yang mereka lakukan dengan murid, sehingga murid akan senantiasa merasa didukung, berdaya, dan memiliki efikasi diri yang tinggi. Komunitas memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid, karena yang pertama, membantu menyediakan kesempatan bagi murid untuk mewujudkan pilihan dan suara mereka. Yang kedua, membantu murid untuk belajar melihat dan merasakan dampak dari pilihan dan suara yang dibuatnya. Yang ketiga, membantu membentuk identitas diri dan efikasi diri murid yang lebih kuat. Dan yang keempat, membantu murid untuk dapat tumbuh menjadi agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, serta lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya yang ketiga, ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi di modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada siswa ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah diskusi dengan anggota kelompok dan yang kedua adalah presentasi hasil diskusi tersebut. Semua itu dilakukan secara daring melalui Gmeet. Diskusi kelompok di ruang kolaborasi pertama dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2023 jam 13.00 sampai 15.15 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, presentasi hasil diskusi dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2023 jam 17.00 sampai 19.15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu tahap demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual dijadwalkan pada tanggal 17 dan 18 Oktober 2023. Di bagian ini saya mendapatkan tugas dengan tujuan mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Tahap selanjutnya yaitu elaborasi pemahaman.
Tujuan elaborasi pemahaman di modul 3.3 adalah calon guru penggerak dapat mengelaborasi pemahamannya tentang strategi pengelolaan sumber daya melalui proses tanya jawab dan diskusi menggunakan moda konferensi daring dengan instruktur. Saya melakukan elaborasi pemahaman dengan instruktur melalui Jmeet pada tanggal 20 Oktober 2023 jam 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Instruktur yang memandu kegiatan elaborasi adalah Bapak Sugianto. Tahap selanjutnya yaitu koneksi antar materi. Di bagian koneksi antar materi modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada siswa, saya membuat simpulan, keterkaitan dengan modul lainnya, dan refleksi. Tahap berikutnya yaitu aksi nyata. Aksi nyata berisi pemahaman saya tentang modul 3.3 yang diterapkan secara nyata. Di aksi nyata ini saya membuat rencana program dengan bagja. Namun di aksi nyata ini poin utama yang dijelaskan adalah pada tahap B, yaitu buat rencana, dan A, ambil pelajaran. Selanjutnya yaitu feeling atau perasaan. Selama saya mempelajari modul 3.3, saya merasakan perasaan yang semangat dan senang. Saya bersemangat karena di modul 3.3 saya belajar mengenai kepemimpinan murid, suara, pilihan dan kepemilikan, lingkungan yang menumbuhkan suara, pilihan dan kepemilikan, dan peran komunitas dalam mewujudkan lingkungan belajar. Saya juga merasa tertantang dengan tugas yang ada di modul 3.3 ini karena saya harus membuat sebuah program yang berpihak kepada siswa. Selanjutnya yang ketiga, findings atau pembelajaran. Di modul 3.3 saya menjadi paham tentang program yang berdampak positif pada murid. Ternyata program yang dirancang untuk dilaksanakan siswa adalah program yang memperhatikan aspek suara, pilihan, dan kepemilikan siswa. Tujuan utamanya adalah tentu untuk mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Program juga harus dirancang dengan memperhatikan profil pelajar Pancasila. Tidak hanya itu, program juga disesuaikan dan memperhatikan lingkungan yang mendukung siswa dalam belajar. Selanjutnya yang keempat yaitu future atau penerapan. Setelah memahami modul 3.3, saya akan menerapkan materi-materi di dalamnya saat merancang sebuah program yang berdampak pada murid. Setelah itu, saya akan melaksanakan program yang sudah dirancang dengan baik sehingga diharapkan terwujud kepemimpinan murid melalui program tersebut. Demikian tadi jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Mudah-mudahan jurnal refleksi ini menginspirasi kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.